Insya Allah lusa tanggal 17 Agustus 2024 kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia negara kita. Tentu ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada bangsa kita, khususnya umat Islam. Kita bisa meraih kemerdekaan dari penjajah. Kemerdekaan menurut agama kita, agama Islam, artinya adalah merdeka dari kesyirikan, merdeka dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita masih terpaut dengan sekutu-sekutu Allah, maka sebenarnya kita belum merdeka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Itulah kemerdekaan yang sebenarnya menurut Islam. Allah pun berfirman di dalam kisah Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemerdekaan yang hakiki adalah bebas lepas dari kesyirikan. Itulah yang disebut kemerdekaan menurut Islam. Yang kedua, kemerdekaan menurut Islam dalam konsep toleransi. Ya, toleransi beragama dalam Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun, ya, yang sudah kita hafal, yang ayat terakhirnya adalah lakum dinukum waliyadin. Maka dalam Islam pada dasarnya kemerdekaan dalam berkeyakinan, berbeda agama, konsep toleransinya adalah lakum dinukum waliyadin. Kita tidak boleh mengganggu saudara kita yang beribadah, yang berbeda agama dengan kita, yang berbeda keyakinan dengan kita. Tidak boleh mengganggunya, tidak boleh mendukungnya juga, tidak boleh mencampur adukan antara agama kita dengan agamanya, tidak boleh. Lalu bagaimana? Membiarkannya, jangan mengganggunya. Itu. Tapi tidak boleh kita ikut-ikutan dengan keyakinannya, mendukungnya juga tidak boleh. Hanya membiarkannya, hanya jangan mengganggunya. Oke? Ada orang bahkan di Indonesia ini yang agamanya itu, katakan agamanya itu nggak punya agama. Ada istilah kepercayaan, ya. Itu sah-sah saja, diperbolehkan, tidak jadi masalah. Ya. Yang punya kepercayaan saja dilindungi oleh negara, apalagi yang memiliki agama Islam, agama Kristen. Oleh negara dilindungi umat Islam untuk menggunakan jilbab, hak dia, boleh pakai jilbab ketika upacara. Orang yang di luar agama, dia nggak, di luar agama Islam, dia tidak pakai jilbab ketika upacara, tidak boleh kita paksa untuk menggunakan jilbab. Apa-apa, biarkan saja, bebas. Dalam artian bebas menentukan keyakinan kita masing-masing, tidak boleh dipaksa. La ikraha fiddin. Yang pakai jilbab dibiarkan pakai jilbab, dihargai, tidak boleh diganggu. Yang nggak pakai jilbab, mungkin dia orang bukan agama Islam, dibiarkan nggak pakai jilbab, jangan dipaksa memakai jilbab. Itu konsep toleransi dalam agama kita, agama Islam. Yang ketiga,
kemerdekaan yang tadi kita sebutkan, walaupun bebas, ya, sebagai muslim ada kewajiban kita berdakwah. Ada kewajiban kita mengajak orang dalam kebaikan, apalagi sesama umat Islam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkumul munkar falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, wa illam yastati' fa bi qalbihi, fadzalika aqrabu minal iman." Maka ada kewajiban kita berdakwah. Wa ma 'alaina illa al-balagh. Tidaklah ada kewajiban bagi kita kecuali menyampaikannya. Dan tentu yang keempat, dengan kemerdekaan ini kita harus tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi manusia yang bebas, tidak ditindas, tidak diperbudak oleh bangsa yang lain, karena Islam itu anti penjajahan. Berkat semangat ajaran Islam, Indonesia merdeka melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, pahlawan-pahlawan yang gigih untuk memerdekakan bangsanya.